Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang bertobat, tentunya bertobat kepada Allah, min ba'di zulmihi, setelah melakukan kezaliman, setelah melakukan kejahatan, wa aslaha, dan memperbaiki dirinya, fa innallaha yatubu alaihi, sesungguhnya Allah menerima tobatnya, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah itu Maha Pengampun terhadap para hambanya yang mau bertobat kepadanya. Kemudian di dalam surah yang lain, surah Thaha, surah yang ke-20 ayat 82, Allah Jalla wa'ala berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan summa tada. Sesungguhnya, kata Allah, aku Maha Pengampun. Laghaffarun, sungguh Maha Pengampun, dalam bentuk kata mubalaghah yang sangat. Artinya, wa inni laghaffarun, sesungguhnya aku sungguh sangat pengampun. Kepada siapa? Liman taba, untuk atau kepada orang yang bertobat, wa amana, beriman, wa amila salihan, dan melakukan amal saleh, amal kebaikan, summa tada, kemudian dia tetap berada di atas jalan petunjuk itu. Ayat-ayat ini dan banyak lagi ayat-ayat lain menggambarkan tentang sifat Allah yang Maha Tawwab, yang Maha penerima tobat, ya, Maha penerima tobat terhadap para hambanya yang bertobat dari segala bentuk keburukan, dari segala bentuk kejahatan. Ingat, beberapa waktu yang lalu kita sampaikan bahwa ketika orang bercerita tentang tobat, itu pasti kaitannya dengan kesalahan. Sebagaimana kita bercerita tentang obat, itu berkaitan dengan penyakit. Orang tidak pernah bercerita tentang obat kalau dia tidak sakit. Sebagaimana juga orang tidak akan bercerita tentang tobat jika dia tidak merasa bersalah. Nah, sementara kita ini adalah Bani Adam, turunan Adam, anak cucu Adam, yang menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, bahwa kullu Bani Adam khata'un, seluruh, ya, turunan Adam, ada bentuknya kullu ibni Adam, semua anak Adam, semua turunan Adam, khata'un, yaitu berbuat salah. Ada yang menyebutkan berpotensi melakukan kesalahan. Tapi kata Nabi, wa khairul khatta'in at-tawwabun, dia salah tapi masih dianggap baik manakala yang salah itu mau bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hadirin jemaah berbahagia, jadi ketika bicara masalah tobat, itu kaitannya dengan dosa dan kesalahan. Nah, kita ini sebagai turunan Adam, sebagai Bani Adam, anak cucu Adam, itu pastinya kita punya kesalahan.
terlepas besar kecilnya kesalahan yang pernah dilakukan, atau corak warna ragamnya bisa berbeda antara satu sama lainnya. Tapi pastinya selama kita merasa sadar kita ini adalah Bani Adam, maka kita adalah bagian dari yang khata'un, yang berbuat salah itu. Mungkin tidak perlu pakai dalil lah untuk introspeksi hari per hari ya. Misalnya dari pagi kita beraktivitas sampai siang, kemudian sampai malam, terus sampai di rumah menjelang tidur, coba aja layangkan pandangan kita, ingatan kita kembali terhadap perjalanan hidup kita hari itu. Ada nggak kesalahan yang kita lakukan? Nah, kesalahan itu ada dua kemungkinan yang bisa menyebabkan manusia itu berdosa. Seperti yang sering kita sampaikan, bisa kesalahan itu karena tidak mengerjakan apa yang diperintahkan, apa yang dituntut oleh syariat ini untuk dikerjakan, kita nggak kerjakan, atau mungkin kita kerjakan tapi dengan cara lalai misalnya. Itu kesalahan, itu dosa. Tapi bentuk kedua, kesalahan yang menyebabkan dosa itu bisa juga karena melanggar yang dilarang. Oke, perintah Allah kita kerjakan semaksimal mungkin dan itu sudah berjalan dengan baik. Tetapi larangan Allah bagaimana? Sudahkah kita betul-betul stop, ijtinab, menghindari semaksimal mungkin, menyelamatkan diri, memprotek diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah? Jujur aja, mungkin ya, wallahu alam, mungkin karena kita ini turunan Adam, bukan turunan iblis gitu ya. Kalau iblis berdosa karena tidak mengerjakan perintah kan. Kalau Adam berdosa karena melanggar yang dilarang. Saya mengerti bahasa mungkin, artinya pendapat pribadi. Bapak Ibu boleh setuju, boleh tidak, ini pribadi. Saya menganggap karena kita ini adalah turunan Adam, yang moyang kita itu melakukan kesalahan karena melanggar yang dilarang. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini, jangan kamu langgar, jangan kamu makan ini buah. Kalau kamu lakukan, fatakuna minadh zalimin, maka kamu menjadi orang yang berbuat zalim, berbuat aniaya. Dan itu dilanggar. Terlepas dia melanggar karena godaan iblis, itu urusan lain. Tapi kesalahan Adam adalah melanggar yang dilarang. Saya merasa, paling tidak pribadi saya, mungkin juga yang lain-lain gak jauh beda, kesalahan kita yang banyak menyeret kepada perbuatan menimbulkan dosa itu adalah karena melanggar yang dilarang. Melanggar yang dilarang ini yang paling banyak ini yang kita lakukan, bukan karena tidak mengerjakan perintah. Kenapa demikian? Ya, alasan pertama karena memang kita turunan Adam, moyang kita salahnya karena melanggar yang dilarang. Yang kedua, kalau mengerjakan perintah itu ada kaitannya dengan istita'ah, dengan kemampuan, kapasitas. Itu kalau mengerjakan perintah. Ya. Puasa misalnya yang tidak beberapa lama lagi, wajib berpuasa bagi siapa? Bagi yang mampu. Yang tidak mampu berpuasa, mungkin karena sakit menaun, ya, atau karena memang usia yang sudah lanjut, badan sudah lemah, kan tidak wajib dia berpuasa. Dia dikenai dengan hukum fidyah misalnya. Jadi ada istita'ah, kemampuan. Bahkan haji itu dikaitkan dengan istita'ah. Jadi perintah Nabi begitu. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan semaksimal kalian, semampu kalian, mastata'tum.
Begitu. Karena itu, ya, bagi orang yang tidak mampu berhaji, tidak ada hukum yang harus dia penuhi, karena dia tidak memang bisa, tidak memiliki kemampuan. Entah itu secara finansial, ya kan, secara ekonomi, kesehatan, atau waktu, yang memang tidak memungkinkan dia untuk menunaikan ibadah haji. Maka lepas hukum wajib bagi dia. Begitu juga dengan perintah-perintah yang lain. Nah, tetapi kalau untuk menghindari larangan, meninggalkan larangan, tidak ada kalimat istita'ah, tidak dikaitkan dengan kemampuan. Kenapa? Karena prinsip dasarnya semua orang itu bisa tidak melanggar yang dilarang. Jangan kamu mencuri kalau kamu sanggup, gitu misalnya. Enggak ada. Karena prinsipnya manusia itu enggak mencuri. Janganlah kamu berzina, tinggalkanlah perbuatan zina jika kamu sanggup. Tidak ada perintah itu. Ya. Jadi menjauhi larangan, meninggalkan larangan tidak dikaitkan dengan kemampuan, karena prinsip dasarnya, fitrahnya kita ini tidak melakukan pelanggaran. Seperti itu. Janganlah kamu memakan riba jika kamu sanggup. Tidak ada. Ya. Nah, oleh karena itu, hadirin, kebanyakan kita melakukan pelanggaran atau berbuat kesalahan karena melanggar yang dilarang. Oleh karena itu, kita sadar bahwa kita ini adalah turunan Adam, dan Adam itu melakukan kesalahan, dan kesalahan yang fatal itu adalah dia melanggar yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di kala itu. Nah, disitulah pentingnya bertobat. Disitulah pentingnya bertobat. Ketika Adam pertama kali melakukan kesalahan, dan Allah katakan, wahai Adam, bukankah sudah aku katakan kepada kamu bahwa iblis itu adalah lakum aduwwum mubin, musuhmu. Jelas itu musuh kamu. Kenapa kamu mengikuti nasihatnya iblis, bujukan iblis? Adam bingung. Adam tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yang Adam sadar ketika itu adalah telah melanggar yang dilarang. Tapi harus berbuat apa? Adam tidak tahu. Maka Adam diajarkan oleh Allah, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin. Maka Adam pun menerima dari Allah beberapa kalimat, beberapa tata cara pertaubatan. Jika itu dilakukan, maka taubatnya diterima oleh Allah. Apa yang diterima oleh Adam dari Allah? Di dalam surah Al-A'raf disebutkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Rabb kami, wahai Allah, kata Adam dan Hawa, sesungguhnya kami telah berbuat zalim terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, manakala engkau tidak ampuni kami, tidak engkau rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pastinya kami menjadi orang yang merugi. Itulah kalimat yang diajarkan oleh Allah kepada Adam alaihissalam. Lalu Adam mengucapkan doa tersebut. Ketika itu dilakukan, fataba alaihi, maka tobat Adam pun diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini penting dipahami. Ya, penting dipahami hal-hal yang seperti ini. Nah, jemaah berbahagia, tadi ayat-ayat yang kita sampaikan dan banyak lagi ayat lain itu menggambarkan betapa pengampunnya Allah. Misalnya di dalam surat Toha ayat 82 tadi itu, di mana Allah menyebutkan, inni laghaffarun wa inni laghaffarun, sesungguhnya aku maha pengampun. Ya. Sesungguhnya aku maha pengampun. Kepada siapa? Liman taba, kepada orang yang bertobat. Pada orang yang bertobat.
kepada orang yang beriman, kepada orang yang beramal saleh. Ada kalanya dengan kalimat ya Ghafur, itu menunjukkan sifat Allah yang Maha Pengampun. Ghafir, zat yang memberikan ampunan.